Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisar Alfan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat dari Prodi AFI. NIM 070 20 121 048. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah, pemikiran, dan sufisme Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Yang pertama, lebih mengenal siapa itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani merupakan tokoh Aceh. Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani atau biasa juga dikenal atau disebut sebagai Syamsuddin Pasar, salah seorang ulama paling terkenal dan paling berpengaruh di lingkungan Istana Kerajaan Aceh Darussalam, dan itu pada masa pemerintahan Raja Iskandar Muda. Kolerasi tokoh dan segelintir sejarah. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ini merupakan murid dari Hamzah Fansuri yang merupakan seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia merupakan tokoh sastrawan pujangga lama dengan beberapa karyanya seperti Syarab al-Ashikin atau Minuman Para Pecinta. Peran penting pemikiran kaum muslim Melayu. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan kaum muslim Melayu Indonesia pada paruh pertama abad ke-17 yang merupakan pencetus ajaran Wahdatul Wujud di Aceh Darussalam. Islamisasi di masa Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511 Masehi yang merupakan akhir daripada kerajaan Aceh yang baru diislamkan. Sejarah masuknya sufisme dari Islamisasi yakni pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah, di mana pendidikan agama di Kesultanan Aceh sangat menonjol lantaran masyarakat telah sadar tentang ilmu. Selain itu juga keberadaan ilmu yang telah kondusif, mulai bermunculanlah tokoh atau ulama-ulama besar yang lainnya. Adapun pengaruh Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, yakni yang pertama, beliau ini menjabat sebagai petinggi setelah Sultan. Menurut hikayat Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah IV Al-Kamil, beliau ini menjabat sebagai Syekh Islam, dan di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau juga menjabat sebagai Qadi Malik Al-Adil yang merupakan jabatan tertinggi negara setelah Sultan. Di luar istana, beliau juga mempunyai kedudukan tinggi sebagai Syekh di Masjid Baitur Rahman dan sangat aktif di halaqah masjid tersebut. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ini mendirikan daya sehingga pemikiran-pemikirannya makin tersebar secara luas. Eksistensi tasawuf dan pemikiran sufistik Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Pemikiran Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang dulunya notabene merupakan murid dari ulama besar termasyhur bernama Hamzah Fansuri. Itulah mengapa sebagian dari ilmu yang diberikan oleh gurunya sanggup membuat Syekh Syamsuddin dapat menyebarkan hal serupa yang ia dapatkan, salah satunya tasawuf serta pengaruh pemikiran wujudiyah yang telah lebih dulu dikenal oleh gurunya. Kala itu sebagai seorang ulama, sufi, dan sekaligus filosof yang memperoleh dukungan penuh dari Sultan Iskandar Muda, karena Sultan Iskandar Muda meminati ajaran wujudiyahnya, maka Syekh Syamsuddin ini bisa lebih leluasa untuk menyebarluaskan ajaran-ajarannya. Ajaran martabat 7, yakni ajaran ini
ajaran yang menjelaskan bahwa Allah bertajalli, manifestasi Tuhan, dan ternyata filsafat Neoplatonisme memberi pengaruh terhadap ajaran ini. Pengaruh tersebut bersifat panteistis karena ajaran itu membahas masalah hubungan antara wujud dan hakikat, Tuhan dan alam. Disebut pula sebagai ajaran wujudiyah. Ajaran tasawuf yang termasuk ke dalam golongan tasawuf falsafi itu pada awalnya dikembangkan oleh Mas Sarah dari Cordova dan Suhrawardi al-Maqtul dari Andalusia pada abad ke-12. Ajaran sentral Ibnu Arabi adalah tentang wahdatul wujud. Ajaran sentral Ibnu Arabi merupakan tentang wahdatul wujud, yang mana Syekh Samsuddin As-Sumatrani ini melanjutkan atau meneruskan paham Ibnu Arabi walau jarak mereka itu jauh. Oleh sebabnya Syekh Samsuddin ini sering juga disebut sebagai tokoh aliran wujudiyah, penganut paham wahdatul wujud pertama di Indonesia. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil muwaffiq wal hidayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.